sudah ada seperti itu. Gak dikenal nong kecil, akhirnya gak doyan sayur di ngoten. Terus ganti sayur, kamu sayur wortel, bendino. Akhirnya apa sampai gede wortel no. Ya, jadi semuanya sudah boleh diperkenalkan kecuali kubis ya Bu ya. Kalau kubis itu takutnya kan dia bergas, karena kembung, bedine kok diare, ngoten. Tapi kalau masaknya matang sebenarnya tidak apa-apa Bu. Saya nggak oleh kan bahasa untuk kita, kubis mentah berlalapan itu kurang dianjurkan, karena dia bisa menghambat penyerapan zat gizi yang lain. Kemudian kayak ada ciri, ngoten ya. Tapi matang, yakin matang loh, oke, apa-apa, oke. Kalau cari aman ya hindari dulu mawon. Terus ini ada gambar sendok, Ibu. Ono sing disilang, ono sing boten. Ini maksudnya nopo? Ini hubungannya dengan tekstur. Berarti. Nah, teksturnya jangan yang cair. Cair sampai lihat di sendok itu. Ini berarti banyak airnya. Nah, itu yang kurang tepat. Cek benar, teksturnya di usia 6 sampai 9 bulan itu bubur kental. Ibu, usia 6 sampai 9 bulan, peng pinten mau. Peng 3, selingannya boleh diberikan 1 sampai 2 kali. Selingan boleh buah, boleh bubur. Saya nyebutnya bubur susu. Selingan loh ya saya bilangnya. Jadi tetap makanan utamanya yaitu kudu masak. Lino bermak ketika ibu bursun, nanti efeknya dia nggak akan mau sayur, nggak akan mau lauk hewani, garap tambing deh. Soalnya ibu bursun kan lebih cenderung manis. Terus ada mungkin rasanya terus aneh-aneh gitu deh. Tetap saja dia nggak akan mengalahkan gurih lauk hewani sing asli. Ya, terus belum lagi di pengamitnya. Pabrik membuat itu jelas ada gizinya. Nggak mungkin saya bilang, oh itu nggak boleh sama sekali, enggak. Itu digawe selingan, nggak perlu di kondisi tertentu, misalnya repot, tidak lumon, apa. Tapi kalau isu sore bunyi saat mana itu mungkin kamu sebagai bubur, kalau enak ibu dia, ya nak mana kok dia. Jangan seperti itu karena memang prinsipnya untuk stunting itu tinggi protein hewani mencegahnya. Dari ASI 0 sampai 6 bulan misalnya dia ASI eksklusif sudah sangat terpenuhi proteinnya dari ASI. Kok mulai makan punya protein hewani bonus kabel, pokoknya kalori ini. Oke? Ini variasinya tadi boleh. Kalau bisa ditambahkan sumber lemak. Sumber lemak boleh minyak, boleh santan, atau kalau yang mau pakai keju, karena banyak yang dia suka lihat di Instagram, follow MPASI kan mesti dikai keju sing kotak cilik bulan. Kalau mampu tidak apa-apa diberi itu. Tapi kalau menyesuaikan ekonominya, yang kita kan ngomong ke ibu balita ya. Kalau buat ibu-ibu kadar mungkin untuk anaknya atau cucunya ya tidak apa-apa, selagi mampu diberikan yang terbaik karena masih di hari pertama kehidupan harus optimal di sini. Tapi awak dewi ngomong ngono lho, masyarakat di ibu balita kan beda lagi ya Bu ya. Jadi disesuaikan perekonomiannya masing-masing. Nambah lemaknya boleh dari bumbunya digosok-gosok dhisik. Bawang putih, bawang brambangnya digosok dulu. Itu nanti sudah ada tambahan lemak. Ya. Terus garamnya ya Bu ya, saya titip garamnya pakai yang beriodium, garam halus sama naik ya, ojo dipadak oleh digawe sapi ya. Garamnya garam halus ditutup, dijauhkan dari kompor ini, itu biar ada kandungan yodiumnya yang masuk. Ada yang ditanyakan Bu di usia ini? Oh iya, bubur kami itu ya Bu ya. Nah itu nanti saya titip penjelasan semua. Itu sebenarnya hanya perasa, bener rasanya rasa tuna, rasa daging, rasa apa tadi ya. Nah itu hanya perasa. Dan sekarang dengan harga segitu, nanti benar-benar rasa tuna, ikan tuna kan tahu sendiri harganya seberapa. Terus mosok yo maton ngoten yo. Nah itu kan berarti hanya perasa saja, esen nggo ngoten. Terus saya digawe sedino
banyak kontaminasinya sebenarnya Bu. Nanti dikembalikan lagi yang diingatkan oleh mak ibu itu pepet. Ibu pasti Bu ya, ibu juga yang kepepet berdua adik masalah. Nah itu memang merubah perilaku agak susah ya Bu ya, tapi dengan sering tiap bulannya bertemu dengan di posyandu kayak gitu tuturi sesuai ya ngerti ya. Terus kita naik di usia 9 sampai 12 bulan ya Bu. Kira-kira teksturnya sudah naik atau belum? Gambarnya tadi dengan yang ini. Nah, ya Bu ya, terus bayi ini gambarnya gambar gede, sosok logo. Nah, tapi gambar aslinya masih boleh diberikan di usia 9 sampai 12 bulan. Dan cuci tangannya juga tetap harus dilakukan sebelum dan sesudah menyiapkan makanan anak. Terus anaknya ya mau mulai mari duluan dicuci tangan dulu, cuci kaki ya. Ini kita di frekuensi Bu. Frekuensinya masih sama ya, 3 kali makan utama, 2 kali seringan. Pokoknya makan itu kudu ping telu, mel gampangan tenan nggih. Terus untuk jumlahnya yang tadi jumlahnya 1 kali makan pagi itu paling enggak 3 sendok makan sampai setengah mangkok ukuran 250 ml. Mangkoknya saya tak bisa kasih contoh seperti apa, diukur dewe, pakai gelas ukur atau pakai gelas bebek, gelas teh itu kan 250 ml. Jangan sok, pakai mangkok itu uangnya macamnya ya. Kita pernah di pakokan, wah aku lek dula gawe mangkok iki 250 ml, lek setengah berarti makin diukurnya boleh sampai setahun. Nggak iso itu sampai habis. Nah pakai takaran sendok juga boleh, 3 sendok tadi, 3 sendok makan itu wis kabeh gitu nggih. Lek misalnya bubur kan kadang sudah dicampur semua ya Bu ya. Nah itu jenengan ambilkan 3 sendok, ditulangi lek anak cilik gak iso makan pembobo guys, sendok lagi pakai sendok yang kecil. Cuma nanti mau jenengan mendetakannya pakai 3 sendok makan. Kadang ada ibu-ibu itu yang gini Bu, makannya banyak kalau berapa 3 sendok teh. Nah itu makanya 3 sendok teh itu buat ngambilnya. Ya, saya lek dulange wis terserah ibunya masing-masing sendoknya. Saat ini sendok bayi kalau kuake ya tergantung yang bayi. Sampeyan ini yang segitu 3 sendok makan atau setengah mangkok ukuran 250 ml. 9 sampai 12 bulan ya. Makanya frekuensinya 3 kali makan utama, 2 kali seringan. Seringannya boleh 2, boleh agar-agar puding dicampur susu atau dicampur santan, itu kan juga tambahan lemaknya. Ya Bu, udah boleh. Gulanya yang jangan terlalu banyak. Soalnya ditakutkan nek wis cilik kena legi-legi. Yang pertama karies gigi, yang kedua nanti besarnya bisa beresiko diabetes mellitus. Ya. Terus berapa sendoknya Bu ya? Tadi kalau usia 6 sampai 9 berapa sendok Bu? 3 sendok. Kalau 9 sampai 12 itu 4 sendok makan. Ya, 4 sendok makan sudah semuanya juga. Kalau misalnya dia nafsu makannya baik, 4 sendok makan kasih toh, atau kan ini teksturnya sudah naik di nasi tem ya Bu ya, atau makanan cincang, ini dicincang halus cilik-cilik, terus baru tahu tempe ini ngoten, sayurnya ngoten boleh, didewekno boleh, dimasak nanti sendiri juga boleh, tergantung tekniknya. Kadang kan ada bayi yang gak mau lagi dadak siji, habis, seperti itu, tidak apa-apa, nasinya saja makan ditambah lauknya ya dikira-kira atau lupa. Dan masuk segone petang sendok nasi tim liwat efek nomor itu lah ya gak cukup. Jadi harus ada protein hewani. Lagi-lagi harus ada protein hewani. Boleh telur, boleh lele, jahe, bandeng, semuanya boleh. Asal anak itu tidak alergi. Nah, dikatakan alergi itu kadang juga antara alergi dan ibunya yang kurang sabar itu beda gitu nih. Alergi ibunya kurang sabar sama anak tidak
anaknya yang nggak mau atau ibu itu kurang sabar. Dikatakan anak nggak mau itu sudah diberikan sebanyak 20 kali percobaan. Tak mepek telu anaknya gak arep terus ibu memutuskan anak gak doyan titik, berarti ibu sih salah. Oke, nanti sampai besar dia nggak akan biasa makan ayam. Nanti sampai 50 enggak tetap gak arep. Ya, memang dia berarti nggak mau. Masalahnya sebenarnya berarti dia bukan di ibunya. Terus alergi kan sudah langsung terlihat ya bu ya. Efeknya langsung terlihat jelas. Yang susah dibedakan itu biasanya ibu yang mesti nyalakan anaknya. Anakku lo mau itu kayak dok, mesti dilepeh. Jadi coba apa ini sih? Ya bisa dilepeh. Nah itu pas anaknya gak penak tau faktornya ya bu ya. Jadi ini tadi kembali lagi ke sini nih, makannya 3 kali dengan tekstur cincang atau nasi tim, ibu. Radiasinya semua umur sama, semua boleh diberikan mulai dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur, buah semua boleh. Tidak ada umur sampai ini yang dikai lauk hewani, untuk gede ini yang dikai sayur, tidak ada seperti itu. Dari mulai MPASI 6 bulan sudah diperkenalkan semuanya. 12 sampai 24 bulan ini sing paling enak wis kadek dewek-dewek nomor sae wis kadek punyen-punyen kadek motong-motong ya soalnya dia sudah mulai gigi wis ada gigi wis iso duduk wis iso dikandani paling enggak ya jadi maknya sudah makanan keluarga. Berarti makanannya sudah makanan keluarga. Makanan keluarga pemberiannya tetap 3 kali dan 2 kali selingan. Selingan kabarin nopo bukit mampirnya perhatikan nopo boten. Tak mesti buah ya. Nah, memang sudah boleh diperkenalkan buah, tapi kalau bisa buahnya yang rasanya yang manis dulu. Cek aku ada ini. Kok orang-orang itu ulang jeruk pas jeruk. Jeruknya pas manis gak apa-apa ya. Diperkenalkan buah boleh, semua buah boleh. Terus gambar ASI tetap ada. Berarti 1 tahun itu oleh musuh ASI tambahkan bu. Boleh, sudah ASI boleh dan tetap cuci tangan pakai sabun. Gambarnya yang ada ibu bapak dan anak. Anaknya mulai pegang-pegang makanan sendiri ya bu. Nah, udah nggak apa-apa. Ya, usia 1 tahun harapan giginya sudah tumbuh, anaknya sudah tak gampang tersedak, jadi sudah boleh megang-megang makanan sendiri. Terus lagi untuk jumlahnya kira-kira berapa bu? Tadi 6 sampai 9 bulan 3 sendok, 9 sampai 12 nya 4 sendok, terus di atas 12 tahun 12 bulan berapa sendok bu? 5 sendok atau 3/4 sampai 1 mangkok ukuran 250 ml. Ya, saya mangkoknya itu yang nggak bisa menunjukkan di mana-mana setiap misalnya yang dipunya ibu-ibu kan beda-beda. Saya menunjukkan itu mangkok ini kok boleh nanti masing-masing ya 3/4 sampai 1 mangkok. Itu 1 kali makan loh bu. Jangan 1 hari. Mau nak secara persepsi mana? Sedino maknya itu sama orang atau saya pilih lebih dari muda. 1 kali makan. Tetap tinggi protein hewani. Misalnya double protein hewani boleh apa buatan? Boleh. Maaf ayam itu sampai digandeng telur. Maaf daging digandeng telur. Soal kenapa mesti telur? Karena telur penerimaannya yang paling bagus. Ya, dimasak opo ae iso. Terus teksturnya juga enak. Selain anak yang alergi telur ya bu, kalau alergi telur ya cari yang lainnya. Jangan dipaksakan maaf telur. Terus ada yang ditanyakan lagi bu? PMBA cuma ini aja. Jadi kan harus bisa membedakan dari segi usia, frekuensi, tekstur, jumlah tadi. Ya, nggak sih MPASI sama PMBA sama ya. Kita sama-sama persepsi orang semua mau MPASI jadi kan selalu MPASI. Ngomong PMBA itu sama. Pemberian makan bayi dan anak dan makanan pendamping ASI itu sama fungsinya. Ada Ufrejutek tadi.
usia, frekuensi, jumlah, tekstur, variasi, terus responnya itu responsif dan kebersihan. Responsif yaitu mau anak elek sesek mak dewe nyekel dewe nggak apa-apa, jangan opo-opo gak oleh cetak kocak kacik, jangan seperti itu ya, karena itu membentuk motoriknya anak tadi. Langsung gimana kita puzzle dulu apa masak-masak dulu? Ini masak-masak nanti ya. Bahan makanan ya biar kita praktek. Seberapa sih kalau usia 6 sampai 9 bulan, terus sampai 9 sampai 12 berapa? Bubur sundis berapa telur sendok nanti kita bandingkan. Akeh di bubur sun ambek kalau pakai nasi. Kalau secara prinsipnya pasti banyak bubur, karena bubur ini lek baru tambah kembang tambah pekan. Jadi lek tambah akeh kira-kira takarannya sama, tapi luwih akeh bubur sun. Saya bandingin guna goyang sendiri kata gunakan semakin banyak dia makanya semakin lama. Semakin lama. Nasi dia kan lebih padat, jadi tambah cepet teh. Bu, ini makin praktek. Bu Niki memberikan contoh. Kalau makin panjenengan kepingin praktek, monggo. Dan saya panjenengan makin untuk menginformasikan ke ibu balita di meja 4. Kenapa kok ini yang diundang juga ada lansia? Karena habis ini kan kita ada posyandu. Bu, ada mangkok yang agak besar buahnya tuh. Kan dari sini ada posyandu keluarga. Jadi ke posyandu lansia itu juga harus paham masalah balita. Ngoten nggih. Ini setuju nggih kemarin harus ada posyandu lansianya. Setuju nggih sudah ada yang mewakili. Dan ini nanti dipraktekkan panjenengan waktu di pojok 4 waktu di meja 4 panjenengan gak kebingungan lagi kalau loh, premak dikasih bubur subuh. Panjenengan nanti bisa menjelaskan kalau sudah tahu contohnya. Ini hanya diambil satu Bu, tapi mereknya
Ngoten nggih. Maceme kuatan kok patokane bubur suto. Wah, kula juga pabrik. Panama, anggap saja Panama. Ini namanya bubur instan. Oke, setuju ya, bubur instan bukan bubur sun. Boleh agak maju, boleh menawi jenengan, tapi boten asal berluhur. Jangan yang cair hilang sampai Bubur niku lak maringi boten angsal bubur harusnya bubur ya ini ada hubungannya dengan menu PMT yang selama ini kita sudah laksanakan sekiranya kurang lebih 1 tahun ya. Kita setiap habis ada kegiatan posyandu kita pasti ada evaluasi masalah PMT. Nah, dari sumber inilah pelatihan PMBA inilah munculnya PMT yang harus kemarin 4 bintang, tapi sekarang namanya bukan 4 bintang lagi, menu gizi seimbang. Kalau 4 bintang ternyata akeh segone tok, protein hewaninya cuma sedikit, protein nabatinya sedikit, berarti Kak seimbang. Yang dimaksud seimbang adalah karbohidrat, protein hewani, protein nabati sama kacang-kacangannya betul nggih, pun paham nggih? Menu kita hari ini tahu masuk, tempe, kacang merah, kacang hijau, kacang kedelai, itu boleh. Sangat boleh, sampai kacang hijau. Biasanya yang penting kita sudah ada ya. Ini kita mau. Ini ada sayur sopnya. Bu, manfaatnya apa kali? Sireng apa? Manfaatnya ini betul sendiri-sendiri. Sayur sopnya ada wortel, ada brokoli, ada sawi hijau, kentang. Berarti ini ada apa saja Bu di dalam sayur sop kita? Kacang-kacang, sayur, vitamin. Bu, ini yang usia 6 sampai 9 bulan tadi teksturnya bubur ya Bu. Kita ada contohnya bubur instan. Yang bubur biasanya ya bagaimana enaknya yang nasi kuah teksturnya sari kalau bisa. Bawa Bekal kasih bentuk kafe. Jadi kalau yang ini bubur instan nanti kita bandingkan ya Bu ya. Pakai nasi yang agak lembek aja biar nyaringnya enak, gak susu-susu ini. Bubur saring berarti nanti prinsipnya setelah disaring baru 3 sendok. Ngoten. Nggih, bukan kayak
digawe bubuk telur terus disare nak tambah widi. Soalnya nak disare kan pasti ditambah kuah. Agak banyak telur nanti baru jadinya disare. Ambil kuahnya lagi. Bu, nasi yang disaring bukan 3 sendok dari ambilnya ini, tapi porsi dari nasi yang sudah disaring itu 3. Berarti bisa jadi kita ambil ini lebih dari 3 sendok itu udah masuk semua gitu. Ya proteinnya sudah masuk, sayurnya sudah masuk. Anak ibu kan terus dimasak dari siji, nah itu lebih efisien, lebih cepat. Kalau ini berhubung tadi tidak ada, ya kita pakai yang sari. Kenapa kalau asalkan bayinya bisa menerima? Ini kan tergantung tekniknya ibu masing-masing mawon atau ibu. Pokoknya prinsipnya teksturnya sudah benar, jumlahnya sudah benar. Baju ulung, baju sari, baju masak langsung buat nopo-nopo. Ya. kemarin Bu Niki, Mbak Niki, saya itu 3 hari latihannya. Kalau jenengan ini kan harus diambil poin-poinnya saja. 3 hari jenengan mesti wis kembali. Lah ini nanti panjenengan ini punya tugas. Tidak hanya aku ngerti, aku paham, tapi panjenengan punya tugas untuk menyampaikan ke ibu. Dan menawi pas panjenengan ini gawe menu PMT sayur sop tahu lele iki. Jadi kan betul kedik sebagai praktek ketika penyuluhan di posyandu sebagai contoh. Ngoten nggih. Jadi kita tidak perlu gawe acara tidak menyesuaikan dengan waktu dengan PMT. Nggih. Bu, selama ini panjenengan kalau setelah posyandu biasanya saya memerlukan PMT jenengan kan di grup kader. Apakah itu juga bisa di grup balita jenengan? Lah itu harus wajib bisa di grup balita. Panjenengan menjelaskan tidak hanya ini loh sego kuning PMT bulan ini tidak, tapi nasi kuning ada ikan ini, ada sayur ini kegunaannya untuk apa? Apa sih tujuannya buat PMT? Kalau kita memberi PMT itu bukan kita memberi makan anak, kalau dirinya kayak ikan bisa, ya kan? Tapi kita itu memberi edukasi, memberi pembelajaran ke ibu balita. Contohnya itu seperti ini. Awet dewe wis gawe PMT-nya wis wapi, tapi ibu balita gak ada sih paham, ya kan? Dan saya di grup panjenengan setiap posyandu punya grup, nah itu boleh di share atau memang ya harus, betul ya? Kalau lansia saya yakin mungkin ada yang enggak, soalnya kan bang-bang sebenarnya.